Selamat siang teman-teman, selamat datang kembali di channel Bolodupaan. Ini mungkin pertama kali guys, setelah sekian lama tidak upload. Ini yang pertama kali kami upload lagi. Yang ya mohon maaf karena kemarin kan anak saya ini yang kameramen kebetulan sedang akan ujian, jadi sama ibunya tidak boleh diganggu dalam hal belajarnya. Nah sekarang ini kebetulan sedang liburan Lebaran, dan kebetulan juga main-main di pantai, jadi ya sekalian aja lah. Oke, dan ini channel ini bagi teman-teman yang baru datang ke sini nonton channel ini berisi kami sebagai kultivator ya, yang membicarakan atau isinya tentang hal gaib lah, yang mungkin bagi sebagian orang yang tidak percaya itu dianggap halu ataupun hayalan, monggo saja. Kalau ada di antara teman-teman yang seperti itu, mungkin lebih baik di skip saja guys. Nanti supaya kuota jenengan tidak sia-sia untuk menonton hal yang tidak Anda setujui. Gitu guys. Nah, ini kebetulan di video kali ini mungkin kami akan mencoba segmen baru, yaitu tanya jawab soal hal-hal gaib. Nah, atau Q&A hal-hal gaib. Nah, ini kemarin kan kebetulan saya dua kali menjadi tamu atau narsum di Onsan. Nah, di situ di kolom komentar banyak sekali teman-teman yang mempertanyakan hal itu, mempertanyakan atau bertanyalah. Nah, mungkin ini di segmen ini kami akan mencoba sedikit beberapa pertanyaan tersebut yang bisa kami jawab. Jadi ini segmen tanya jawab hal-hal gaib gitu guys. Nah, untuk pertanyaan pertama, bentar saya buka dulu guys. Ini saya lihat dulu pertanyaan. Ada yang ini mungkin yang berhubungan dengan gaib-gaib yang ada di Keraton Kidul guys. Jadi pertanyaan seperti itu. Oh ya, ini dari akun, ada yang bertanya tentang apabila terjadi kerusuhan di alam gaib seperti yang saya ceritakan, Pak Fajar ceritakan saat menangani pasiennya, apakah hal itu akan terasa di dunia manusia? Misal seperti suhu panas di bumi atau angin yang aneh begitu, apakah manusia juga merasakan di dunianya? Jawabannya untuk umum itu mungkin istilahnya monggo kerso, bukan monggo kerso. Jadi bisa iya bisa tidak. Jadi istilahnya belum tentu juga orang sekitar pasien itu merasakan hal tersebut. Tetapi apabila yang dirasakan pasien, kebanyakan, ini saya bilang kebanyakan itu biasanya ada perubahan. Kemarin juga barusan itu ada pasien yang saya tangani karena murid-murid saya mungkin belum mampu, jadi ada petunjuk dari atas itu untuk saya menanganinya dalam hal pesugihan yang dianut orang tuanya. Itu dari pesugihan di Gunung Lawu. Nah, pada saat saya nggarap itu,
itu memang kata pasien itu dia ketakutan karena kan via via chat langsung gitu, via chat langsung itu ketakutan karena di rumahnya itu ada terjadi angin ribut dan juga ada seperti pintu buka tutup sendiri, terus suara-suara di genteng dan yang kalau yang terjadi di rumahnya. Tapi kalau yang alam itu katanya terjadi angin ribut sama hujan deras, petir juga ada petirnya juga. Jadi pasien saya kebetulan kemarin itu agak ketakutan, tapi saya bilang tenang aja Mbak, ini sedang saya garap. Begitu selesai ya sudah berhenti semuanya, seperti tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Nah ini dari POV pasien saya. Kebetulan pasien saya kan di Surabaya, jadi jaraknya jauh ya dari saya di Jogja gini. Nah itu istilahnya kalau ditanya seperti apa ya yang bisa jelaskan pasien saya tersebut. Tapi kebanyakan seperti itu sih. Saya kalau waktu garap itu, waktu ngerjakan itu seperti itu. Gitu nggih, mungkin ini bisa memuaskan atau membantu atau menjawab pertanyaan dari ini boleh disebut akunnya rale. Rasa wae akune. Rasa apa? Hah? Rasa apa? Rasa ya? Oh iya, monggo. Hah? Maret Bapak. Oh iya. Ini dari akun Mbak, kelihatannya Mbak Inggih Kusumaning Tias. Nah ini ada yang menanyakan seperti itu. Terus selanjutnya nggih. Sebentar, ini agak panjang. Oh ini ditanyakan apakah Ratu Kidul itu berbeda dengan Nyi Roro Kidul? Jawabannya ya, karena bukan karena, tapi Ratu Kidul itu ratunya, atau kalau gampangnya itu presiden-presidennya. Itu nggih. Kok presiden-presidennya? Maaf, kedistrak sama yang di belakang. Itu presidennya dari suatu negara, dari satu kerajaan, itu rajanya. Jadi pimpinan tertinggi. Ratu Kidul itu pimpinan tertinggi, dan Nyi Roro Kidul itu seperti gubernur atau bupati. Jadi banyak nggih, jumlahnya itu banyak karena ada dibayangkan aja ini satu samudra Pasifik itu dibagi beberapa wilayah. Seperti Indonesia saja yang mungkin lebih kecil dari samudra Pasifik itu wilayahnya banyak. Gitu nggih. Nah, itu kalau dianggap itu mungkin seperti gubernur, seperti bupati, seperti itu. Nah, itu memang beda. Kalau Ratu Kidul itu presiden dari suatu negara. Jadi pimpinan tertinggi. Nah, gitu guys, itu mungkin bisa semoga menjawab pertanyaan tadi. Terus ini ada pertanyaan
Sebentar. Oh ini. Ada yang menanyakan bagaimana perasaan saya atau apa yang saya rasakan pada saat melihat pertama kali wujud Nyi Roro Kidul yang tidak seperti yang diceritakan oleh orang-orang. Nah, ini saya tekankan dulu, saya ini tidak bisa melihat. Saya tidak bisa melihat hal gaib, tapi dikarenakan pada saat diangkat tugas itu mata ketiga saya atau mata gaib saya itu dibikin buta. Jadi saya ini hanya bisa merasakan melalui merasakan energinya melalui kulit. Nah itu kalau tapi kalau sudah sampai ke titik yang tinggi, titik tertentu itu, kemampuan itu bisa sampai merasakan bentuknya, merasakan bentuk dari energi tersebut. Energi tersebut membentuk suatu wujud apa, gitu nggih. Nah, yang saya rasakan pada saat ketemu sama para Nyi Roro Kidul yang dicerita itu, dicerita Opsan kemarin, itu saya merasakan energinya memang berbentuk wujud seperti itu. Ya itu memang saya sampai bisa detail itu karena yang saya rasakan wujud dari energi itu ya memang seperti itu. Tapi saya tidak bisa sedetail seperti Om Hao atau para indigo yang mata gaibnya masih terbuka, masih ada atau masih bisa melihat. Gitu nggih. Jadi saya kultivator ini istilahnya itu merasakan atau melihat bentuk itu dari merasakan energi itu dari kulit itu dengan latihan gitu. Nah gitu. Ini semoga bisa menjawab yang pertanyaan yang tadi. Terus ada pertanyaan, berarti demit ki bujuk ya? Mungkin istilahnya berarti demit itu suka nipu. Ya jelas lah, ya iyalah. Istilahnya itu gini, selicik-liciknya manusia itu nggak mungkin melebihi liciknya para demit. Saya bilang demit loh ya, bukan gaib. Demit itu ya apalagi yang sampai ke tingkat siluman atau ke iblis. Iblis itu paling licik itu. Jadi hati-hati, jangan benar-benar sebagai manusia itu kita harus benar-benar hati-hati menghadapi gaib. Jadi jangan sampai tertipu sama omongan manis ataupun janji-janji dari demit-demit itu, demit, siluman ataupun iblis. Ya, itu hati-hati. Gitu guys. Terus nah ini ada yang ini nggak tanya tapi seperti pernyataan beliau ini di sini bilangnya ternyata anak buahnya Ratu Kidul ada juga yang jadi pembangkang ya, berani menolak perintah atasan. Ya jelas, jadi dianggap saja seperti manusia. Demit itu banyak, demit ataupun gaib itu seperti manusia itu banyak. Jadi ada yang manut, ada yang ngeyel, ada yang ngelikung dari belakang, ada yang bahasanya mungkin korupsi di belakang, atau tapi bukan korupsinya bukan uang ya, karena uang tidak berharga di alam gaib. Mungkin lebih tepatnya korupsinya itu korupsi energi atau jiwa atau nyawa. Nah itu tindakan-tindakan seperti itu banyak terjadi. Ada juga yang di luar sana itu yang mengaku-ngaku jadi
salah satu Nyi Roro Kidul, ada yang mengaku menjadi Nyi Blorong, atau bahkan mengaku sebagai Ratu Kidul. Nah itu apa namanya, sesuatu hal yang biasa nih, banyak terjadi di alam gaib atau nganu ya. Jadi tidak hanya di alam manusia, cuma perbedaannya itu tadi tidak dalam hal apa namanya itu uang ataupun sesuatu yang sepele seperti nusewu, seperti wanita gitu, tapi lebih ke kekuasaan ataupun energi yang bisa menambah kekuatan. Itu yang saya tahu nih. Mungkin untuk kesempatan yang kali ini mungkin sekian dulu nggih. Nanti atau besok bisa kami lanjutkan lagi. Nah, mungkin bagi teman-teman ada yang ingin apa istilahnya bertanya atau ya bertanya tentang hal-hal gaib ya, khususnya kalau yang hal lain saya nggak tahu, tapi hal-hal gaib apabila itu nanti saya ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar aja gitu. Silakan tulis di kolom komentar pertanyaan hal-hal gaib apapun, tapi dan apabila itu nanti bisa saya jawab atau mungkin itu juga pertanyaan serius, nah nanti segmen berikutnya atau di video berikutnya bisa saya masukkan dan saya jawab di situ gitu. Tapi kalau nanti ada yang tidak terjawab, mohon maaf, mungkin pertanyaan itu tidak bisa dijawab karena ada berbagai hal faktor penentunya. Nah, jadi sebelumnya saya mohon maaf kalau tidak bisa dijawab, istilahnya mungkin ganti pertanyaan saja. Nah gitu saja nggih. Cukup ini sekian dulu. Salam dari kami di Pantai Baru. Semoga liburan Anda menyenangkan menyenangkan dan berkesan bagi Anda. Selamat siang. Selamat.